Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Ayo kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, atau sambil tidur-tiduran. Kalian harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Gak kerasa kita udah memasuki bulan Desember aja nih. Berarti bentar lagi kita akan merayakan Natal. Udah pernah daftar kan? Harus daftar, oke? Oke deh, sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini Tuhan. Makasih buat berkat penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau ibadah, biarlah ada perlindungan-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya semangat ya adik-adik. Tepuk tangannya dah.
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita udah meloncat-loncat untuk Tuhan, kita udah sukacita untuk Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan. Om tante di rumah, papa mama boleh ikut menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita baca lagu ini.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dasar luar biasa ya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, pastikan adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatan ya. Jangan lupa juga untuk fokus dan duduk diam ya selama mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal kedua ayat 1-7. Ayo adik-adik dibaca terlebih dahulu ya firman Tuhannya. Adik-adik bisa pause video ini, lalu adik-adik baca firman Tuhannya. Adik-adik, hari ini kita mau melanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu setelah malaikat Tuhan menemui Maria. Lalu mengandunglah Maria dan dia menikah dengan tunangannya yang bernama Yusuf. Kemudian pada saat itu Kaisar Agustus memberikan perintah bahwa semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri agar nama mereka tercatat di kota asal mereka. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem, semua penginapan penuh. Dan pada saat itu Maria sudah mau melahirkan. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah tempat istirahat, yaitu kandang domba. Lalu mereka beristirahat di tempat itu. Kemudian Maria melahirkan seorang bayi di kandang tersebut. Seorang bayi laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Anak Allah yang telah menjadi manusia. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus atau yang sering kita sebut dengan Natal adalah bukti kasih Allah yang luar biasa terhadap manusia, terhadap kakak dan juga adik-adik semua. Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik, saat dekat waktu kelahiran Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus beserta ibunya Maria dan ayahnya Yusuf sudah mengalami proses yang sulit loh, yaitu mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, tepatnya di kota Daud yang bernama Bethlehem. Kemudian, saat tiba waktunya melahirkan, Maria dan Yusuf kesulitan mendapatkan penginapan dan hanya mendapat tempat yang bisa dibilang tidak layak, yaitu kandang domba. Dan Tuhan Yesus lahir dengan kesederhanaan di kandang domba, di dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Padahal Tuhan Yesus bisa saja lahir di tempat yang mewah, di penginapan yang terbaik. Melalui kisah ini, kita jadi tahu ya, kalau Allah benar-benar mengasihi kita, sampai-sampai Anak Allah yang Maha Kuasa lahir ke dunia, menjadi sama dengan kita dan mengalami proses yang sulit juga. Melalui kisah ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa merayakan Natal tidak harus dengan barang-barang yang selalu baru ataupun bagus. Tetapi Tuhan Yesus mau adalah kita merayakan Natal atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan senyum sukacita, hati yang senang, dan yang paling penting adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, kita harus selalu mengucap syukur ya adik-adik. Karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yuk kita sama-sama lebih sungguh lagi menyadari bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita semua dari awal tahun sampai sekarang ini menjelang akhir tahun, bahkan di tahun-tahun sebelumnya dan juga di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya kita baca ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, ini ayat hafalannya adik-adik. Kita mau terus bersuka cita dan mengucap syukur karena Juru Selamat terlahir untuk kita. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini dapat menjadi rema buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama satu dalam doa. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang telah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ibadah sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan, teman-teman harus tetap ikuti ibadah sekolah minggu online melalui YouTube channel GBG Wisata ya. Oh iya, aku mau menyambut teman-teman yang baru bergabung di ibadah sekolah minggu GBG Wisata hari ini. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga kita sama-sama dapat bertumbuh dan semakin mengenal Yesus ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Instagram sundayschool.gw untuk mengetahui informasi terkait dengan ibadah sekolah minggu online GBG Wisata ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.